Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita ketemu lagi dalam Daily Devotion. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa, hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan taruh isi hati dan pikiran Tuhan dalam hati setiap kami, sehingga firman yang disampaikan jadi berkat bagi setiap kami. Urapi saya akan menyampaikan firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita hari ini. Kita akan renungan dari kitab Yehezkiel pasal 43 ayat 13 sampai dengan 27. Kita hanya baca beberapa ayat. Kita mulai dari ayat 25. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan perdamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya. Dan dengan demikian mentabiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu. Dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, Yehezkiel menulis kitab ini saat bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel. Saat itu mereka merasa kehilangan harapan karena bait suci sudah dihancurkan. Namun di pasal 40-48 ini Tuhan memberikan penglihatan tentang bait suci yang baru. Ini adalah tanda bahwa Tuhan belum selesai dengan umatnya. Nah, di bagian ini Tuhan memberikan petunjuk tentang mezbah. Yang menariknya adalah mezbah itu nggak langsung digunakan, tetapi mezbah itu harus ditahirkan dulu selama 7 hari. Baru setelah itu Tuhan berkata, aku akan berkenan kepadamu. Nah, melalui mezbah ini, Tuhan sedang mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lewatin. Ada urutan yang Tuhan tetapkan. Dan urutan itu bukan untuk menyulitkan umatnya, tetapi justru urutan yang Tuhan sediakan itu adalah untuk supaya umat Tuhan bisa menerima apa yang sudah Tuhan sediakan untuk mereka. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajarin dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah Tuhan tuh lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Jadi di sini mezbah itu tidak langsung digunakan, walaupun sebenarnya mezbah itu sudah selesai. Tetapi Tuhan menetapkan ada proses pentabisan terlebih dahulu terhadap mezbah tersebut. Nah, dalam hidup ini kita juga begitu. Seringkali kita ini maunya instan, semuanya mau serba cepat. Kita mau berdoa mau langsung dapat jawabannya. Kita ketika lagi ada kebutuhan sesuatu, mau pintu berkat langsung segera dibuka. Pokoknya maunya segera semuanya serba cepat. Nah, tetapi Tuhan tuh lebih seringkali mau membentuk karakter kita, mau membentuk iman kita terlebih dahulu, maupun hati kita sebelum mempercayakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari ini kita masih menunggu, kita masih ada doa yang belum dijawab, jangan langsung menganggap Tuhan itu sedang menolak kita. Bisa jadi Tuhan itu sedang mempersiapkan kita, karena Tuhan itu lebih dulu membentuk karakter kita sebelum mempercayakan berkatnya kepada hidup kita. Nah, yang kedua adalah poin kedua. Kita berhenti berusaha menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri agar layak di hadapan Tuhan. Proses pentabisan ini bukan karena mezbah itu bisa menyucikan dirinya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menetapkannya dan menguduskannya. Dalam hidup ini kita begitu. Seringkali kita berpikir, nanti kalau gua sudah cukup baik, baru saya akan datang kepada Tuhan. Atau ketika hidup saya sudah beres, baru saya mau melayani Tuhan. Nah, padahal kita tahu, kita nggak ada seorang pun dari kita yang bisa menjadi layak karena usaha kita sendiri. Jadi kita datang aja kepada Tuhan. Nanti biar Tuhan yang mengubah hidup kita sedikit demi sedikit. Jangan menunggu kita menjadi sempurna baru mau datang kepada Tuhan. Tetapi datanglah kepada Tuhan karena Dia yang akan menyempurnakan hidup kita. Jadi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin ada yang masih dalam proses, masih banyak kelemahan, masih banyak hal-hal yang mau Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Seperti ada tertulis, Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia juga yang akan menyelesaikannya.
Tugas kita bukan untuk menjadi sempurna dengan kekuatan kita sendiri, tetapi tetap setia menjalani proses kita bersama Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, terus berdoa, tiap hari andalkan Tuhan, dan bersekutu terus dalam Tuhan. Ialah, saya yakin Tuhan akan menyertai kita semua. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan kami. Dan di sini kami tahu kami mau datang kepada Tuhan bukan karena kami sempurna, tapi justru kami tidak sempurna. Maka dari itu kami datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang menyempurnakan setiap kami, dan Tuhan yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau beraktivitas, Tuhan sertai, Tuhan berkati sepanjang hari ini penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Tetap semangat, berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.